Dari kuliah hari ini, kuliah pertama ya, masih pendahuluan. Bisa terlihat PowerPoint-nya? Lihat Pak. Baik, Bisa. materi kita hari ini adalah revolusi peradaban ya, nanti spesifiknya ke revolusi 4.0. Ini adalah mata kuliah wajib, tim pengajarnya semuanya dari Fakultas Teknik ya, khususnya Teknik Informatika. Ada Ibu Irin, ada saya ya, ada Pak Tirta, ada Pak Ilham Anugrah. Ya, Ibu Irin itu dulu pernah menjadi prodi dari Teknik Informatika, sekarang Wadek di Fakultas Teknik. Saya, Pak Tirta, dan Pak Ilham itu adalah pengajar tetap di Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika. Baik, jadi agenda hari ini adalah kenapa kita perlu digital literasi ya. Lalu menengok sejarah revolusi industri dan seterusnya sampai dengan disrupsi dari revolusi industri. Contoh saja, saya yakin Anda semuanya sudah biasa pakai media sosial ya. Tetapi ada penelitian terbaru tuh survei katanya kalau tidak salah dari Microsoft yang menyebutkan bahwa perilaku netizen Indonesia ya, masyarakat Indonesia yang menggunakan media digital itu sangat jauh dari beradab, tidak punya sopan santun ya, sopan santunnya rendah sekali. Jadi seakan-akan kalau berpendapat di dunia maya menggunakan nama palsu itu tidak akan bisa ditelusuri. Jadi galak sekali ya kalau berpendapat itu. Kadang-kadang itu sampai apa menghina atau bikin orang lain itu sakit hati. Orang kadang-kadang lupa bahwa media sosial itu seperti kita berinteraksi sosial sehari-hari hanya menggunakan perantara yang namanya TIK. Orang lupa bahwa ada yang namanya digital footprint atau jejak digital yang bisa ditelusuri kepada pemilik akun tertentu. Ya. Coba nih, Muhammad Farel, Iya Pak, bisa tolong sebutkan aspek negatif yang Anda baca di surat kabar mengenai penggunaan media sosial? kadang banyak kasus itu Pak, Ya, coba bisa kurang berikan contoh. banyak kasus bunuh diri gitu Pak, karena Waduh, sampai kurang bunuh kurang diri ya. kuat mental gitu Pak. Iya, depresi ya. Ini siapa ini? Ratu Adisti, halo? Bisa Ya beri Pak, contoh selain yang tadi depresi dan bunuh diri? membuat perilaku yang tidak baik karena di sana bisa kalau misalkan ngelihat sesuatu yang kurang baik jari-jari netizennya langsung komen yang enggak Ya, betul ya. saling menghujat. Seakan-akan dia lepas tanggung jawab. Ya, Anda bisa lihat sendiri banyak sekali orang yang sampai lapor ke polisi gara-gara unggahan orang lain yang dianggap misalkan menjelek-jelekan, menghina, merugikan dan seterusnya. Artinya apa? Literasi digitalnya itu masih kurang baik. Kalau orang menghina orang
dalam lingkungan sosial, ya bakalan marah, bakalan tersinggung, ya sama juga. Bahkan kalau menggunakan media sosial, ini kan jangkauannya lebih luas. Ya, Anda bisa bayangkan suami istri dalam satu rumah tangga berantem pakai Facebook. Lah kan seluruh dunia tahu, bukan cuma mereka. Ya, itu sudah mempermalukan diri sendiri dengan semena-mena. Itu aspek negatifnya. Tetapi juga media sosial punya aspek positif. Halo Anissa. Ya, Pak. Ya, bisa beri contoh positif dari penggunaan media sosial? Kalau positifnya menurut saya banyak, soalnya kadang Mm-mm. banyak pendapat-pendapat yang terbuka gitu, jadi orang-orang kadang kalau ada komenan gitu yang terbuka, jadi orang-orang pendapatnya juga terbuka gitu pikirannya. Enggak. Oke, orang yang biasanya malu berpendapat jadi lebih berani. Ya, selama berpendapatnya bertanggung jawab, Iya, betul. demokratisasi. Ya. Aryo, halo Aryo, Iya Pak, bisa sebutkan contoh positif yang lain dari media sosial? eh, mempermudah berkomunikasi dengan yang jauh Pak. Betul. Masih suka ngobrol sama teman-teman SMA? Masih Pak, dari SD, Betul. SMP, SMA Waduh, masih. hebat. Silaturahmi tetap dijaga, memanfaatkan media sosial ya. Salah satu penelitian menyebutkan selama masa pandemik orang diam di rumah, salah satu cara untuk menghindari stres adalah stay connected, tetap terhubung dengan teman, dengan saudara ya, dengan lingkungan, memanfaatkan teknologi. Nah, kita bisa melihat bahwa yang namanya teknologi itu ada aspek positif, ada aspek negatif. Pemahaman orang terhadap penggunaan teknologi juga ternyata sama, ada aspek positif, ada aspek negatif. Beberapa kemampuan literasinya harus ditingkatkan. Ada yang kemampuan literasinya sudah cukup bagus. Jadi digital literasi ini adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa Anda lepaskan. Anda beruntung masuk Unpas ya. Unpas itu punya rencana tahun 2019 bahwa kuliah itu sifatnya kombinasi dari tatap muka dan e-learning. Jadi salah satu targetnya adalah dari 14 kali pertemuan itu 4 kali atau mungkin kurang atau lebih menggunakan e-learning. Jadi pada saat pandemik mulai awal tahun 2020 ya kita pernah mencoba e-learning. Jadi dosen-dosen juga belajar dengan cepat beradaptasi menggunakan teknologi ini. Ya, Anda bisa bayangkan sebuah perguruan tinggi, mahasiswanya tidak boleh kuliah, tapi tidak mampu menyediakan e-learning seperti yang Anda gunakan saat ini, termasuk juga aplikasi pendukungnya seperti Zoom. Gimana mereka bisa kuliah? Bagaimana yang namanya aspek digital ini sudah tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Ayo ngaku, siapa yang kemarin pesan makanan pakai GoFood? Halo Adila? Ya, Pak. Pernah pesan makanan pakai GoFood? Pernah? Pernah? Iya, pernah. Halo, gak kedengaran suaranya? Pernah, Pak. Pernah. Anda perlu keluar rumah? Pernah. Bukan, perlu keluar rumah tidak kalau pesan pakai GoFood? Perlu Hmm? menyiapkan Maksudnya untuk beli makanan tersebut atau tunggu saja di rumah? di rumah. Iya.
Orang nggak boleh kemana-mana lagi PPKM. Diam saja di rumah. Siapa yang punya e-banking, yang nabung, yang sudah punya aplikasi e-banking? Aisyah, halo? Punya e-banking? Nggak punya, Pak. Nggak punya, harus punya supaya bisa tahu ya memanfaatkan digital aplikasi digital untuk mempermudah hidup karena itu tujuannya. Siapa yang punya? Rachel punya? Mega? Saya punya, Pak. Saya punya, Pak. Adadin punya ya? Oke. Nah itu contohnya bahwa yang namanya aplikasi digital itu sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Anda sekarang di rumah saya yakin minimal Anda sudah punya 2 prosesor. 2 otak komputer, satu dipakai di smartphone, satu dipakai di laptop untuk komunikasi, untuk transaksi, untuk belajar, dan seterusnya. Ya, jadi aspek seperti ini, apalagi sekarang di masa pandemik, ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Dan seakan-akan kita dipaksa untuk menggunakan itu. Anda masuk ke mall, meskipun sekarang masih terbatas, harus pakai aplikasi Peduli Lindungi, harus scan QR code. Kalau yang masuknya terlalu banyak, Anda tidak boleh masuk karena tidak boleh terisi 100%. Cuma boleh berapa ya? 50% katanya ya. Kalau Anda belum divaksin, nggak boleh masuk. Dari mana tahu vaksinnya? Ada sertifikat. Sertifikatnya kertas, bukan. Digital sertifikatnya. Sudah divaksin semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang anti vaksin di sini? Karena menganggap vaksinasinya haram, mengandung babi, banteng, atau apalah, ikan paus gitu. Ada? Nah, jangan ya, itu kan untuk kepentingan kita. Baik. Jadi kita lihat bahwa yang namanya perkembangan itu akan tetap terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kenapa kita perlu digital literasi, Anda punya smartphone, Anda punya laptop, Anda punya aplikasi, belum tentu kemampuan digitalnya itu bagus. Salah satu dukungan digital itu adalah mempermudah hidup Anda, bukannya mempersulit. Sehingga smartphone dan laptop yang Anda miliki itu harus dimanfaatkan untuk belajar, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Aplikasi yang ada termasuk media sosial harus dipakai untuk sesuatu yang bersifat menguntungkan dan positif. Meskipun tadi kita lihat bahwa ada aspek negatifnya. Ya, jadi perilaku Anda di cyberspace ya itu akan berdampak pada dunia nyata. Anissa punya e-banking? Saya Ya. punya. Bank apa? Oh, bukan e-banking berarti kayaknya e-money. Kalau E-money, GoPay ya gitu, sama, itu GoPay, juga oh sama. digital ya. GoPay yang gitu kayak Dana gitu termasuk ya, Pak? Betul. Iya, betul. Anda pakai tol ya, bawa mobil sendiri pakai tol, sudah tidak perlu lagi menyiapkan uang kertas, ya uang cash. Cukup pakai e-money. Maksudnya apa? Mempercepat transaksi. Siapa yang punya e-banking? Bank apapun? Saya, Pak. Siapa? Diva. Mana Mifa? Diva punya bank apa? BCA. BCA. Nomor rekeningnya berapa? Jangan aku. Iya, jangan. Gak boleh saya tahu ya.
Saya sudah melanggar privasi Anda, ya. Anda sudah bagus tidak memberikan nomor rekening, nomor apalagi sampai dengan PIN itu kan bisa disalahgunakan, ya. Jadi yang ada di cyberspace itu bisa direlasikan dalam dunia nyata. Anda punya uang digital di e-banking. Kalau Anda pengen punya uang cash, ya tinggal datang ke ATM atau ke banknya. Ya, ke ATM lah paling gampang ya. Anda bisa ngisi dompet Anda. Kenyataan yang ada di cyberspace itu harus persis sama dengan kenyataan yang ada di dunia nyata. Anda kuliah, nama Anda Diva Aprilia, NRP Anda 211000306. Loh, itu kenyataannya sesuai dengan yang dunia nyata. Kalau Anda tidak punya NRP, berarti Anda bukan anak Unpas. NRP itu bukan mahasiswa baru. Diva Aprilia itu adalah nama asli Anda. Sesuai dengan KTP, sesuai dengan, ya saya nggak tahu ya, kartu keluarga mungkin. Itu dibiasakan dalam memanfaatkan cyberspace. Jadi jangan sampai Anda pakai nama alias dengan berharap Anda bisa berbuat seenaknya dan melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita lihat dari sejarah, ya ini bukan artinya saya ahli sejarah ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi teknologi adalah sudah menjadi sifat manusia. Itu membuat teknologi yang semakin lama semakin baik. Orang dulu ngegusur barang-barang berat, berinovasi, bikin teknologi yang namanya roda. Ya, roda bisa berputar, yang membawa beban berat menjadi lebih ringan. Kalau digusur sama manusia berat, akhirnya pakai kuda, melihara kuda, teknologi lagi. Kuda diganti sama mesin, sama mobil. Mobil dikembangkan menjadi segala rupa angkutan darat. Tidak cukup dengan angkutan darat, buat yang bisa terbang. Tidak cukup terbang hanya yang di angkasa, di bumi, bikin yang bisa terbang ke bulan dan seterusnya. Itu bahwa sejarah itu katanya bersifat siklis, berputar. Ada banyak interaksi yang mempengaruhi, ya. Sebetulnya, seharusnya teknologi itu akan di satu sisi mempermudah hidup kita, ya. Di sisi lain juga semakin memperluas pengetahuan kita. Ujung-ujungnya seharusnya mendekatkan kita kepada Pencipta. Kita melihat bahwa setiap hari kita belajar, ternyata ilmu kita tuh seakan-akan tidak ada habis-habisnya belajar tuh. Kenapa dalam agama kita lifelong learning atau belajar sepanjang hayat itu sangat penting. Sederhana saja ya. Anda berhenti belajar, Anda mati. Sama seperti laptop. Kalau prosesornya mogok, laptop tidak akan bakal dipakai. Kalau otak Anda nggak pernah dipakai untuk belajar, ya badan juga akan lumpuh. Mungkin kurang lebih begitu. Ya. Baik, kebudayaan itu bisa muncul, bisa menjadi hebat, bisa hancur,
muncul kebudayaan baru, tetapi di antara kebudayaan dengan kebudayaan yang lain itu ada semacam transfer teknologi dan kultur yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya, ya ini Anda bisa lihatlah untuk ini apa? Anda bisa beri contoh misalkan bagaimana dulu Mesir itu adalah negara superpower, ya, negara sangat maju sehingga sanggup membangun piramid dengan segala macam teknologi dan masih ada sampai sekarang. Ya. Mesir turun, hancur, muncul lagi budaya-budaya yang lain, ya, Yunani, Romawi, ya, Islam. Sekarang negara-negara Barat sedang jadi superpower. Apakah besok mereka masih menjadi superpower? Belum tentu. Ya, mulai ada saingan dari Cina dan seterusnya. Yaitu filsafat sejarah lah. Asal tahu saja, dan itu juga memang bukan keahlian saya. Nah, salah satu yang menjadi pemicu untuk belajar itu adalah kemampuan manusia untuk meningkatkan komunikasi, untuk menyampaikan data dan informasi. Dulu cuma bahasa lisan, terus buat bahasa tulisan, terus tulis menulis, terus ditulis dalam batu, ditulis dalam tulang, ditulis dalam papirus, ditulis kemudian temukan kertas ya oleh orang mana Cina, papirus di Mesir misalkan, mulai ditulis, mulai dibukukan, mulai dibagikan. Ya, kalau dalam sejarah kita, sejarah Islam, Anda mungkin masih paham ya bahwa dulu setiap Nabi Muhammad mendapatkan firman Allah melalui malaikat Jibril itu langsung dihafalkan. Tidak cukup hanya dihafalkan, juga ditulis di batu, di tulang, di pelepah daun kurma. Lama-lama melihat bahwa ini harus ditulis dengan baik dan benar, dijadikan buku. Ya. Kita bisa melihat pentingnya untuk mengkomunikasikan, menyampaikan informasi. Salah satunya misalkan menggunakan tulis-menulis via buku. Ini ujung-ujungnya semakin meningkatkan. Salah satunya adalah teknologi. Nah, orang menggunakan teknologi semakin lama semakin maju, sehingga dalam beberapa kasus ini menimbulkan revolusi atau perubahan yang sangat signifikan, sangat cepat. Nah, kenapa banyak sekarang orang menyebutkan istilah revolusi industri 4.0? Ya, kalau kita lihat ini adalah perkembangan dari revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri yang pertama 1.0 ini adalah uap, mesin uap. Ada yang pernah lihat lokomotif kuno yang masih pakai uap? Masih ada loh di Indonesia, di Ambarawa kalau tidak salah. Ya, bayangkan dari air yang dididihkan itu bisa menggerakkan baja yang sedemikian berat dalam bentuk lokomotif. Ini dampaknya sangat terasa. Manusia bisa berpergian lebih cepat dari satu tempat ke tempat yang lainnya menggunakan kereta api, menggunakan kapal laut uap
dan seterusnya. Perdagangan, transfer teknologi, termasuk juga aspek negatifnya, penjajahan, ya. Lalu industri yang kedua, ditemukannya listrik. Anda bisa bayangkan listrik, ya. Kalau pakai listrik ya butuh ini dong, butuh bohlam, industri bohlam. Kalau pakai listrik butuh dong alat-alat bantu di rumah tangga yang pakai listrik, ya, mulai dari untuk masak sampai untuk hiburan, komunikasi, ya, nonton TV dan seterusnya. Itu antara tahun 1850 sampai dengan 1920. Perkembangan selanjutnya sampai dengan 2010 itu adalah elektronik dan information technology, terutama sejak tahun 70-an, di mana komputer itu mulai bisa masuk ke rumah tangga dalam bentuk PC, personal komputer. Dulu orang bikin komputer untuk perusahaan-perusahaan gede. Ternyata orang biasa, orang awam pun bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Sekarang kita masuk ke revolusi industri 4.0. Semuanya serba komputer. Semuanya serba e-banking. Mau ngurusin perbankan, transfer lah, ya, belanja lah, bayar air, bayar listrik pakai e-banking. E-money, transaksi pakai uang digital. E-learning, belajar nggak perlu lagi datang ke kampus, cukup di rumah saja. E-commerce, belanja, mau GoFood, mau belanja lewat Shopee, e-commerce, dan yang lain-lainnya. Semuanya serba elektronik, semuanya serba memanfaatkan data digital. Semuanya bisa pakai smartphone. Semuanya bisa menggunakan website dan seterusnya. Bagaimana Anda sendiri punya pengalaman daftar ke Unpas, cukup daftar online saja. Tidak perlu seperti zaman dulu yang rumahnya di luar Bandung terpaksa harus ke Bandung hanya untuk daftar. Balik lagi ke kota asal, ada yang lupa, balik lagi ke Bandung hanya untuk ngurus tetek bengek. Semuanya sekarang serba dipermudah, ya, dengan berbagai macam aplikasi digital dalam revolusi industri 4.0. Ya, ini silahkan dibaca ya, yang nanti akan kita perdalam di penjelasan mengenai revolusi industri. Tetapi ternyata revolusi industri itu lebih ke aspek teknologi. Ya, tidak semua orang setuju dengan revolusi industri saja. Bagaimana dengan manusianya? Ya, ada yang menyebutkan ada yang ini kalau tidak salah dari Jepang, ya. Kita sekarang itu sedang di society 4.0, masyarakat. Masyarakat satu itu adalah masyarakat yang masih tergantung dengan alam. Semuanya serba ngambil dari alam, termasuk makan, ya, berburu, ya, ngambil hasil alam yang ada. Society 2, orang mulai menghasilkan, mengolah alam. Salah satunya adalah pertanian. Society 3, industrial society, industri, menambang, ya, menghasilkan barang-barang dari bahan tambang dan seterusnya. Nah, kita sekarang ada di society 4.0.
di mana semuanya memanfaatkan teknologi dari revolusi industri 4.0. Yang paling umum adalah smartphone ya, yang Anda pegang sekarang. Semuanya serba digital. Mau motret bisa, nyetel lagu bisa, beli-beli bisa. Ya, nelepon sama temen bisa. Teks bertukar teks dengan teman atau saudara bisa. Lihat video bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apakah laptop dan smartphone yang Anda miliki itu mempermudah hidup Anda? Membuat Anda menjadi manusia yang lebih baik? Silahkan bertanya kepada diri masing-masing. Apakah teknologi yang sekarang Anda miliki itu membuat Anda menjadi orang yang lebih baik? Tidak. Kevin, halo, bisa beri contoh bagaimana teknologi yang Anda miliki bisa membuat Anda menjadi orang yang lebih baik? Cari informasi mudah, Pak. Gimana? Tolong diulangi, kurang jelas. Bisa mencari informasi lebih mudah, Pak. Kenapa mencari informasi membuat Anda menjadi orang yang lebih baik? Karena tidak usah di koran lagi segala macam, sekarang sudah ada di HP, di laptop, Pak. Ya, betul. Tapi yang ada di laptop, di media sosial, di internet, itu belum tentu informasi yang berguna. Kan pertanyaan saya adalah bagaimana smartphone dan laptop beserta semua aplikasi digital yang dimilikinya membuat hidup Anda lebih baik. Lebih baik itu apa? Lebih sehat, lebih bahagia, mungkin lebih kaya, lebih banyak teman, ya, meskipun ukurannya. Ya, siapa yang bisa bantu? Saya Pak, Ya, silahkan. Siapa? Hana Dinan. Ya, Ya. Menurut saya teknologi yang saya gunakan bisa membuat saya lebih sehat dengan cara biasanya saya melakukan workout dan lihat video dari YouTube gitu. Jadi saya menggunakan teknologi untuk kesehatan, kalau berolahraga gitu. betul. Workoutnya ngapain? Olahraganya yoga atau gerak badan? Macam-macam Pak, bisa jadi di Jungkir balik? tutorial. Ya, silahkan. Bagus. Nah, itu contohnya apa yang dilakukan oleh Hana Dinan. Ya, betul dia nonton YouTube misalkan, tapi dia mencontoh gaya hidup sehat yang ditampilkan di YouTube. Ya. Anda, siapa yang punya aplikasi di smartphone-nya yang bisa menghitung langkah? Yang bisa mendeteksi detak jantung, aplikasi untuk olahraga? Ada? Ada, ya banyak aplikasi seperti itu. Saya juga tidak hafal mereknya apa. Loh, itu kan aplikasi yang membantu Anda menjadi hidup lebih baik. Mengingatkan Anda untuk olahraga setiap hari. Ya, bayangkan Anda tiap hari duduk di depan laptop sekian jam, itu sangat tidak sehat. Anda butuh gerak badan, workout, olahraga, dan aplikasi ada yang mengingatkan. Saya liatin smartphone terus untuk komunikasi dan seterusnya, termasuk juga hiburan. Smartphone saya kadang-kadang keluar pesan, isinya pesannya adalah Anda sudah melototin laptop selama lebih dari 7 jam. Silakan istirahat dulu.
Aplikasi mengingatkan kita bahwa itu adalah tidak sehat melihat ke layar lebih dari 7 jam. Itu membuat hidup kita lebih baik. Waktu saya kuliah, ya anggap sajalah tahun 2010-an, belum ada itu yang namanya istilah YouTuber. Orang yang bisa cari duit dengan upload video di aplikasi YouTube. Ternyata ada orang yang bisa berperilaku seperti itu, memanfaatkan teknologi untuk keuntungannya. Bahkan sampai ada yang katanya penghasilannya ratusan juta per bulan dengan hanya posting video. Teknologi memberikan kesempatan, memberikan jalan, ya. Meskipun juga teknologi kadang-kadang juga menghilangkan teknologi sebelumnya yang tidak bisa menyesuaikan diri atau mungkin sudah tidak terpakai lagi. Ya. Jadi saya sangat menyesalkan kalau ternyata Anda punya segala rupa gadget tapi malah jadi beban. Mahal saja langganan jalur internet di rumah. Sementara Anda kuliah nilainya cuma dapat D, E, paling bagus cuma dapat C. Lah terus ngapain gitu loh. Nggak ada manfaatnya berarti teknologi. Bukannya membantu Anda, malah membebani. Teknologi membantu Anda untuk belajar. Dulu harus beli buku banyak, tebal, mahal. Sekarang bisa beli buku yang lebih murah. Bahkan beberapa gratis dalam bentuk digital. Namanya e-book. Belajar memanfaatkan laptop. Baca buku di laptop. Baca buku di smartphone. Lebih mudah. Lebih sederhana. Apa yang keuntungan untuk Anda? Ilmu Anda bertambah dengan cara yang sangat mudah. Itu tujuan dari pemanfaatan teknologi, ya. Lalu masyarakat yang memanfaatkan informasi. Ya, kalau Anda lihat malah ada beberapa yang pakai medsos, ujung-ujungnya di penjara. Nah, itu kan sangat merugikan. Ya, ada yang dituntut pidana, ada yang dituntut perdata. Segala rupa kelakuan yang sebetulnya seharusnya bisa dihindari. Ya, ini kurang lebih revolusi industri, ya, dan society di mana manusia itu selalu berkembang. Ini juga bukan akhir, ya. Teknologi ini akan masih sangat berkembang. Satu saat juga nanti mungkin anak cucu Anda atau mungkin Anda sendiri mungkin sudah bicaranya beda, sudah bukan revolusi industri 4.0 tapi mungkin revolusi industri 5.0. Baik, ya ini dari beberapa yang tadi saya sudah sampaikan, ya, Society 5.0 versi 1, sebagian sudah Anda lakukan. Ya, contoh-contoh lah sekarang sudah serba digital, ya. Nanti kita lihat contoh-contoh teknologi yang ada di slide ini berkaitan dengan ciri-ciri khas dari revolusi industri 5.0. Baik. Nah, di teknologi revolusi industri 4.0 ini ada 5 pilar yang membedakan dengan revolusi industri sebelumnya. Mulai dari Internet of Things, ya, IoT, ya, tolong dibacanya jangan IoT, ya, IoT, sampai dengan additive manufacturing.
Sebagian saya yakin sadar atau tidak sudah Anda pakai. Internet of Things. Ya, kalau dari definisinya ini adalah merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan atau interrelated connection untuk menjalankan fungsi melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi manusia atau interaksi manusia dan komputer. Panjang ya? Apa singkatnya? Singkatnya adalah segala sesuatu sekarang bisa nyambung ke internet. Pakai internet. Contoh sederhana. Pemerintah bikin, khususnya polisi, bikin yang namanya e-tilang. Di perapatan, Anda bawa kendaraan, melanggar lampu merah. Tidak nyampe seminggu kemudian, datang surat tilang ke alamat Anda. Waduh, ajaib sekali, gimana caranya itu? Sementara pada saat Anda melanggar lampu lalu lintas, Anda melihat tidak ada polisi. Tapi Anda lupa bahwa di internet, di perempatan tempat Anda melanggar lalu lintas itu sudah dilengkapi dengan CCTV. Sudah dilengkapi dengan aplikasi yang bisa mengidentifikasi misalkan plat nomor dari kendaraan Anda. Menggunakan komunikasi internet akan mencari basis data nanti di kepolisian. Ini nomor polisinya atas nama siapa? Alamatnya di mana? STNK-nya nomor berapa? Tanpa ada polisi pun, pelanggaran yang Anda lakukan itu bisa terekam dalam data pihak kepolisian. Istilahnya adalah basis data. Anda sekarang masuk mall, harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Anda scan QR kodenya di pintu masuk mall, bisa kelihatan ada berapa pengunjung mall tersebut. Anda masih boleh masuk atau tidak. Dari mana itu taunya? Kok bisa dengan cepat bisa tampil dan diidentifikasi? Bagaimana pada saat Anda sudah divaksinasi, itu langsung muncul sertifikat vaksinnya dengan cepat. Sesuai dengan nama yang didaftarkan. Bisa tersambung ke aplikasi Peduli Lindungi. Semuanya nyambung ke internet. Bahkan barang-barang rumah tangga pun sekarang nyambung ke internet. TV, sekarang namanya TV internet. Anda sudah bisa nonton Netflix. Streaming istilahnya. TV sekarang harus digital. Yang tidak digital nanti katanya akan dihentikan. Banyak sekali contohnya. Semuanya jadi serba dalam tanda kutip adalah cerdas. Anda beli mobil, di mobilnya itu sudah ada GPS. Sudah ada aplikasi untuk mengidentifikasi peta, mengidentifikasi jalan dari satu titik ke titik lainnya dengan memanfaatkan teknologi satelit, pakai internet. Mobilnya sudah punya komputer sendiri. Bukan cuma mobil ya, di YouTube saya bahkan pernah lihat ada sepeda yang sudah dilengkapi oleh GPS. Bisa nyambung ke smartphone. Ini Internet of Things istilahnya. Semuanya nyambung ke internet. Banyak sekali. Ini contoh-contoh aplikasi yang ada di Indonesia. Anda bisa bayangkan hanya Facebook
Instagram dan WhatsApp bermasalah saja, ya, jagat cyber itu sudah heboh, apalagi jika Indonesia misalkan 3 hari saja internet putus. Bayangkan yang terjadi. Tidak bisa kuliah, tidak bisa pesan makanan, ya, tidak bisa komunikasi dengan saudara-saudara dan teman-teman, tidak bisa transaksi. Para YouTuber itu bakalan kehilangan penghasilan karena videonya nggak ada yang lihat. Oke. Selanjutnya adalah big data. Jadi data tuh tambah lama tambah gede. Betul? Siapa yang di sini hobi moto? Halo Zulfikar. Suka motret-motret pakai smartphone? Jarang, Pak. Mana Zulfikar? Ini, Pak. Ini. Halo? Ya, Pak. Wah. Ya? Suka motret pakai smartphone? Jarang, Pak. Jarang. Kenapa? Nggak suka aja gitu. Oh, nggak suka. Padahal ada ya. Ya, kalau nggak suka motret ya ngapain Anda beli smartphone yang ada fotonya, kameranya? Coba beli smartphone yang nggak ada kameranya, pasti lebih murah. Ya, kadang-kadang seperti itu, teknologinya ada tapi tidak dimanfaatkan. Siapa yang suka motret-motret? Ya minimal selfie lah. Cewek-cewek, halo? Cewek-cewek mah pasti seneng ini ya. Diva, suka Ya, selfie? kadang nggak Iya, gitu. nggak apa-apa ya, jangan terlalu sering, selfie juga tidak bagus. Coba saya tanya nih, bukan cuma Diva saja ya, sama semuanya. Berapa ukuran satu buah foto itu? Biasanya nyampe megabyte, Pak. Megabyte, kira-kira berapa ya? Ya, mungkin tergantung dengan kemampuan dari kameranya juga ya, termaksud ukuran pikselnya. Ini kurang lebih berapa? Mungkin paling besar 10 10 apa? megabyte. 10 megabyte. Tapi itu untuk satu foto aja. Ya, untuk satu foto ya, itu biasanya resolusinya sudah cukup tinggi ya. Untuk satu foto 10 megabyte. Nah, waktu saya kuliah awal tahun 90-an itu masih jarang ya PC yang akhir 80-an, akhir 90, awal 90-an saya waktu kuliah itu masih sedikit PC personal komputer, bukan laptop ya, belum zaman, belum ada laptop, masih sedikit. Itu mengoperasikannya banyak yang masih pakai disket, jarang sekali yang punya hard disk. Kalaupun ada yang punya hard disk itu pasti satu mahal dan dua paling besar juga hard disknya 50 mega, 30 sampai dengan 50 mega. Karena kebanyakan memang filenya dalam bentuk teks ataupun file dalam bentuk gambar, itu resolusinya masih rendah dan pasti ukurannya juga kecil. Tambah lama, tambah ke sini, ya, data dan informasi yang disimpan itu ternyata bukan hanya teks saja, tapi bisa dalam bentuk multimedia, foto, ya, terus rekaman, video. Tambah lama, tambah besar ukuran file. Bukan hanya data atau basis data, tapi berbagai file multimedia. Jadi Anda bisa bayangkan ya, satu foto sekarang 10 mega, hard disk zaman dulu 30 mega, berarti satu hard disk cuma bisa nampung 3 foto. Foto-foto di HP Anda ada berapa kira-kira? 10, 20, 100?
1000. Wah, 1000 betul ya. Iya, saya kebetulan hobinya ya bukan artinya saya jago motret ya, saya punya hobi saja motret. Itu di HP bisa sampai dengan 2000 3000 foto. Belum yang sudah di backup ke ke laptop ya, ke hard disk. Jadi bagaimana caranya file yang gede-gede ini bisa dikelola, bisa dimanfaatkan ya untuk mendukung bisnis dan pengambilan keputusan. Contoh ya, Anda bisa bayangkan sebuah bank punya sekian juta apa itu nasabah. Bagaimana mungkin dia bisa berjalan bisnis bank tersebut jika data yang dikelola mengenai nasabahnya itu tidak bisa dikelola dengan baik untuk mendukung bisnis dan pengambilan keputusan. Bagaimana mungkin Anda bisa dengan mudah memainkan video di YouTube, padahal di YouTube itu ada miliaran video, entah berapa itu isinya, bukan megabyte lagi, bukan gigabyte lagi, bahkan sampai ratusan ribu terabyte. Harus bisa dikelola. Tetapi Anda bisa dengan cepat mencari video tertentu dan memainkannya. Itu tantangan. Ya, kalau dulu waktu saya kuliah cuma belajar basis data, mengelola data dalam satu organisasi. Sekarang datanya tambah lama tambah gede. Jadi big data. Ya, volumenya tambah gede ya, kecepatan juga harus tambah cepat, banyak macamnya, ya, akurasinya dan seterusnya dan seterusnya. Anda sekarang bisa dengan mudah ya, bisa bertukar video misalkan menggunakan WhatsApp atau Telegram atau Sinyal. Anda bisa bayangkan dalam satu saat itu berapa video yang lalu lalang di WhatsApp, di Telegram atau di Sinyal. Itu harus bisa dikelola dengan baik. Ya kalau tidak bisa dikelola dengan baik, ya media sosial tersebut akan ditinggalkan. Baik, selanjutnya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ada yang pernah dengar istilah ini? Kecerdasan buatan ya, silakan. Apa? Contoh kecilnya aja tuh yang di HP-HP kita, Pak. Apa contohnya? Contoh kecilnya yang di gadget-gadget yang kita pakai sehari-hari. Google gitu kan, Siri gitu. Ya, betul. Kita seakan-akan berhadapan dengan makhluk dalam tanda kutip, padahal itu adalah aplikasi yang cerdas. Maksud cerdas di sini adalah dia bisa merekam informasi dan menjadikannya sebagai pengetahuan untuk berinteraksi. Ayo, saya tanya nih, siapa yang suka selfie lagi? Anda pernah perhatikan pada saat Anda selfie menggunakan smartphone Anda, ada pilihan-pilihan untuk menghaluskan kulit, memancungkan hidung,
Sorry, ini siapa ini? Andi, halo Andi, tolong di-mute. Suara Anda mengganggu. Andi Angga Iskandar. Halo? Andi Angga Iskandar. Ya begitu ya, yang literasi digitalnya. Halo Andi Angga Iskandar. Iya Pak. Anda sedang kuliah atau sedang kongkow-kongkow di warung? Tidak Pak. Ya. Tolong ditampilkan. Sekali Coba. lagi saya ingatkan ya, kemampuan Anda untuk fokus. Saya tahu milenial itu memang kemampuan fokusnya katanya rendah. Karena dibiasakan nonton TikTok kali ya. Lihat yang singkat-singkat ramai udah aja. Baru kuliah 2 SKS saja sudah sulit untuk fokus. Mulai terkantuk-kantuk, ingin ngobrol dan seterusnya. Apalagi nanti kuliah yang 3 SKS, gimana itu? Jadi saya sarankan Anda harus terlibat dalam kuliah. Salah satu caranya adalah menulis. Oke? Baik, saya lanjutkan. Pertanyaannya adalah gimana caranya smartphone Anda bisa tahu membedakan antara mata, hidung, kulit, membedakan kulit dengan baju sehingga kulit bisa diperhalus. Ya, jangan-jangan nanti ada aplikasi penghilang bisul dan jerawat, membuat wajah Anda halus dalam sekejap. Ya, kadang-kadang kita juga sulit melihat wajah asli kita kalau lagi selfie. Kenapa? Aplikasinya sudah membuat tampilan yang dalam tanda kutip menipu. Kenapa? Karena aplikasinya sudah dilengkapi dengan artificial intelligence. Dia dengan cerdas bisa mengubah penampilan kita menjadi lebih baik. Ya, jadi kadang-kadang ada yang menyebutkan ya, jangan terlalu sering selfie. Tidak baik untuk kesehatan jiwa. Siapa nih para penggemar game? Ya, kalau game-game yang modern itu kok musuhnya susah ya? Susah ditembak. Satu level kadang-kadang musuhnya muncul dari kiri, kadang-kadang musuhnya muncul dari kanan. Pas mau ditembak, bisa mengelak dari tembakan. Kok cerdas ya musuhnya? Padahal si aplikasi gamenya itu sudah dilengkapi dengan artificial intelligence. Bahkan sekarang seperti yang tadi teman Anda sebutkan, banyak aplikasi yang bisa diajak ngobrol. Contoh, nih yang punya e-banking. Anda biasanya aplikasi e-bankingnya itu sekarang sudah dilengkapi dengan cara untuk ngobrol dengan customer service. Minta tolong lah, tanya rekening lah, ya, atau misalkan cari ATM terdekat lah. Ternyata aplikasi layanan customer service yaitu bisa diakses 24 jam. Jadi rasanya tidak mungkin ya manusia kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun, non-stop, nggak istirahat, nggak mungkin itu. Kalaupun ada yang mau kerja seperti itu, mahal bayarnya. Biasanya diganti oleh aplikasi chatbot buat ngobrol, robot. Pada saat kita ngobrol, seakan-akan kita ngobrol dengan customer service. Padahal itu adalah aplikasi cerdas yang bisa dengan cepat, bisa belajar, bisa mencari data,
ya bisa berinteraksi seakan-akan manusia dengan nasabah untuk memberikan layanan. Ya banyak. Ya, ini contohnya ada face recognition, pengenalan wajah. Contohnya adalah yang sudah ada di aplikasi foto. Apa tujuannya perusahaan pakai artificial intelligence? Tadi ya, pelayanan. Pelayanan untuk meningkatkan penjualan, pelayanan untuk memperbaiki operasional bisnis, lalu juga untuk mempermudah customer, dan yang terakhir itu adalah untuk menganalisis dari sisi proses bisnis. Sebuah perusahaan itu Halo, ini tolong ada yang di mute nih, ada suara dangdut. Kok kuliah saya ada suara dangdutan ya? Ya ini salah satu kekurangan kuliah ini ya, kuliah online ya. Saya masih ingat minggu lalu gitu. Ada rapat dosen. Salah satu dosen itu rapat fakultas lupa mute ininya. Speakernya. Wah, istrinya itu sedang membahas daftar belanjaan sampai kedengaran sama semua peserta dosen ya. Sampai terpaksa harus di-mute sama administrator. Di satu sisi lumayan hiburan ya. Di sisi lain kita jadi tahu ya, Bapak dosen tersebut istrinya belanja apa saja, tentu saja dengan diskon dari Mang Sayur. Iya tolong ya, namanya juga pemanfaatan teknologi ya, begitulah. Jangan sampai Anda berperilaku salah ya. Wah, Anda sudah bertanya, lupa mute, lalu Anda teriak-teriak karena dipanggil sama ibunda tercinta. Ya, satu kelas tahu ya, Anda lagi dimarahin. Jangan ya. Sulit ini kadang-kadang kita juga tidak sadar itu terjadi. Baik, jadi artificial intelligence adalah sudah sesuatu yang umum sekarang dimanfaatkan, khususnya dalam pelayanan. Ya, saya pernah baca berita di Cina kalau tidak salah ya, itu sudah ada pembaca berita di TV yang siaga 24 jam. Padahal ternyata dia adalah pembaca berita virtual. Jadi bohong-bohongan ya, bukan manusia ya, tetapi buatan komputer dengan dukungan dari aplikasi artificial intelligence. Jadi berinteraksi di depan TV, kita seakan-akan dia pembaca berita manusia pada umumnya. Padahal bukan. Ya, hati-hati ya sekarang ya. Apa yang Anda lihat di video itu belum tentu benar. Ya, banyak sekarang cara untuk mengedit video sehingga seakan-akan itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi padahal tidak. Selanjutnya adalah cloud computing. Nih, saya akan bertanya, siapa yang pernah pakai cloud computing? Contoh cloud computing, Google Drive. Siapa yang pernah pakai Google Drive? Saya, Pak. Pernah? Pak. Siapa yang jawab? Kenapa? Ya, kenapa Anda pakai Google Drive? Buat naruh file. Buat naruh file. Naruhnya di mana? Di Google Drive. Iya, tahu. Saya juga Google Drive. Tempatnya di mana? Di drive saya kalau aku, Pak. Iya, drive-nya disimpannya di mana? Di filenya. Iya, tahu. Tempatnya di mana? Di Bandung, di Jakarta, di Arab, di Kutub.
Di handphone. Di server. Iya, di server. Di mana servernya? Internet. Ya internetnya di mana? Handphone. Di handphone. Tahu nggak? Di handphone. Ya nggak tahu saya juga. Ya, seakan-akan kita menyimpan file digital Anda di hard disk laptop Anda atau tempat penyimpanan smartphone Anda, tapi tempatnya entah di mana, bukan di laptopnya dan bukan di smartphone-nya, tapi di tempat lain. Di mana? Ya nggak tahu saya juga. Ya, itu urusan Google itu yang mengelolanya. Itu kenapa disebut sebagai cloud computing, komputasi awan. Jadi kalau apa membuat skema komputer itu awan itu biasanya mewakili atau lambang dari internet. Seakan-akan kita pinjam tempat untuk nyimpen barang milik orang lain. Anda nyimpen di Google Drive. Di drive-nya punya Google. Dia yang mengelola. Bukan, tidak ada. Bukan di smartphone Anda, bukan di laptop Anda. Tapi di hard disk-nya punya Google. Itu biasanya tentu saja dilaksanakan sebagai backup, ya. Itu contoh cloud computing dalam bentuk layanan atau infrastruktur. Nih, pertanyaan kedua. Siapa yang pernah pakai Google Doc? Atau Google Spreadsheet? Atau Google Presentation? Ada? Belum ada? Saya pakai Google Doc. Beda dengan Google Drive. Google Doc. Beda. Beda. Kayaknya. Kok saya nggak install aplikasi mengetik tapi masuk ke Google Doc, Google Dokumen, bisa ya saya ngetik seperti di Word. Padahal saya tidak install. Kok saya bisa bikin ya spreadsheet seperti di Excel? Padahal saya tidak install. Tinggal masuk ke browser, masuk ke Google Dokumen, Anda pilih Google buat ngetik misalkan Google Word-nya. Anda bisa bikin. Bisa di-save ke hard disk Anda hasilnya dalam bentuk file Word. Yang belum tahu, yang belum pernah nyoba, silahkan nyoba. Karena itu adalah bagian dari cloud computing. Jadi, mungkin ada sebuah perusahaan yang kalau beli server terlalu mahal, ya, beli aplikasi terlalu mahal, akhirnya nyewa dari penyedia jasa cloud computing. Seperti Google atau yang lain-lain, IBM dan seterusnya. Itu akan sangat memudahkan, lebih murah. Tapi tentu saja, ya jangan yang gratisan ya, karena ada aspek keamanan juga yang harus diperhatikan. Nih contoh ya, ini pentingnya Anda bisa cloud computing. Ada 2 mahasiswa sedang bikin TA ya. Kebetulan mahasiswa dulu ya, ada mahasiswa di program studi teknik informatika. Mereka bikin tugas akhirnya tuh sampai malam. Padahal sudah disarankan kalau mau sampai malam ya di rumah masing-masing atau di kampus yang aman. Ini bikin TA-nya malah di salah satu tempat nongkrong di Jalan Setiabudi. Dulu ya sebelum zaman pandemik, tengah malam waktu sepi, ada begal, ada rampok. Itu laptopnya dirampok 2 mahasiswa tersebut, dibawa kabur sama penjahat. Yang satu mahasiswa kelabakan. Kenapa? Karena laporan TA-nya hanya ada di laptop.
Artinya apa? Dia harus mulai ngetik dari awal lagi. Anda bisa bayangkan itu. Capeknya, stresnya. Sementara yang satu mahasiswa bilang begini, alhamdulillah, untung sudah aku backup ke Google Drive. Jadi dia bisa akses lagi menggunakan laptop temannya atau menggunakan smartphone. Tidak perlu mulai dari awal. Ini salah satu contoh manfaat. Ya, biasakan Anda nanti kalau buat tugas, buat laporan, buat penelitian, itu memakai backup. Mau di cloud, mau di external hard disk, mau di flash disk, silahkan. Tapi biasakan. Tidak ada jaminan, tidak ada masalah dengan file digital atau laptop atau smartphone. Bukan alasan, Pak, maaf, tugas saya belum dikumpulkan, laptop rusak. Bukan alasan itu sekarang. Anda bisa jalankan tugas cuma pakai smartphone. Bisa bertukar file dengan mudah. Bagaimana perusahaan? Sama. Bukan hal yang aneh, sebuah perusahaan nyewa cloud computing untuk menyimpan datanya. Bukan hal yang aneh, sebuah perusahaan nyewa cloud computing untuk memanfaatkan aplikasinya untuk mendukung proses bisnis. Jadi kita bukan bicara bisnis saja ya, tapi kita juga bicara mengenai bagaimana Anda memanfaatkan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini untuk keberhasilan kuliah. Ya, macam-macam ini isinya. Yang tadi saya sebutkan dokumen, ya, presentasi, email, spreadsheet, dan seterusnya, sampai dengan database, kalender. Ini bisa dimanfaatkan. Yang terakhir ini adalah additive manufacturing. Ada yang pernah mendengar istilah printer 3 dimensi? Silahkan nanti cari di YouTube ya, banyak videonya. 3D printer. Printernya itu bukan di kertas, tapi di sebuah bidang yang bisa menghasilkan produk 3 dimensi. Contoh, Anda punya gambar digital sendok. Anda mau ngeprint sendok, itu bisa sekarang dengan mudah. Pakai printer 3 dimensi, mungkin dengan bahan dasar, misalkan plastik atau bahan lain. Nah, ternyata kemampuan ini akan sangat bermanfaat untuk menerjemahkan gambar digital, hasil produk dari komputer, menjadi produk jadi, khususnya di bidang manufaktur. Jadi, proses manufaktur menjadi lebih cepat. Saya pernah lihat di YouTube itu ada yang cosplay jadi apa? Jadi Iron Man, superhero Marvel. Itu membuat baju Iron Man-nya menggunakan printer 3 dimensi. Ya. Bahkan kemarin saya baca berita ada orang yang ngeprint senjata, ngeprint pistol. Dan ternyata pistolnya itu
bisa operasional, diisi peluru sungguhan, dan bisa ditembakkan. Dan korban pertamanya itu adalah orang yang bikin pistol itu. Nggak sengaja menembak dirinya sendiri. Hati-hati juga ya. Ternyata teknologi juga punya efek samping yang serius. Itu contoh-contoh mulai dari Internet of Things sampai dengan additive manufacturing. Bagaimana ternyata industri bisa sangat dibantu, sangat dipercepat, ya, sangat menguntungkan. Tetapi juga ada faktor lain yang harus kita perhatikan mengenai pemanfaatan segala rupa yang digital yang tadi kita bahas. Ini namanya adalah faktor disrupsi. Tadi kan saya sudah menyampaikan ya, bahwa dalam sejarah itu kebudayaan itu naik menjadi besar, ya, berkuasa, jadi negara superpower. Tapi apakah itu akan terjadi selamanya? Enggak. Kebudayaan Mesir yang sedemikian besar, sedemikian hebat, ya, coba kita lihat Mesir sekarang. Lebih sengsara daripada negara kita. Kebudayaan Romawi, ya, Yunani terus dicaplok sama Romawi sampai menguasai dunia dulu, ya, Romawi. Coba sekarang kita lihat Italia. Itu salah satu negara paling miskin di Eropa. Nggak tahu nih Amerika Serikat juga sampai kapan jadi superpower. Ya, mungkin mau digantikan Cina, atau jangan-jangan Cina juga sekarang sudah hebat besok-besok. Kita tidak tahu. Bagaimana di bidang teknologi sama. Sebelum ada Facebook, itu mahasiswa berkenalan pakai aplikasi internet yang namanya Friendster. Facebook datang, Friendster ditinggalkan. Karena Facebook lebih menarik, lebih aplikasinya pilihannya lebih banyak, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah sampai kapan Facebook bisa bertahan? Nggak ada yang bisa jawab itu. Termasuk pihak Facebooknya sendiri. Mungkin besok-besok ada aplikasi lain. Anda sekarang 5 tahun yang lalu, wah, semuanya kalau video, aplikasi video online itu pasti orang bicara YouTube. Sekarang sudah mulai ada saingan TikTok. Apakah YouTube akan tetap bertahan? Apakah TikTok akan tetap bertahan? Tidak ada yang tahu. Dulu HP sejuta umat itu mereknya adalah Nokia. Ya, mungkin ada yang pernah pakai, ya, ibu bapaknya. Sekarang berapa orang sih yang pakai Nokia? Mungkin sudah ada yang tidak tahu Nokia itu apa. Dulu mobil itu harus pakai bahan bakar bensin. Ya, saya juga tidak tahu sampai kapan ini bertahan mobil yang pakai bahan bakar bensin. Sementara mobil listrik itu sudah mulai ada di mana-mana. Itu era disrupsi. Era teknologi itu ada ketidakpastian. Bisa secara radikal berubah. Kenapa kita itu harus dituntut untuk 1. Beradaptasi, 2. Belajar terus-menerus. Resiko. Sebelum awal pandemik,
itu tiap orang bicara teleconference seperti yang kita lakukan sekarang, itu pasti apa bicaranya Skype. Aplikasinya namanya Skype. Pada saat pandemi ternyata Zoom yang lebih banyak orang pakai. Zoom meeting. Nggak tahu Skype kemana sekarang. Mungkin masih ada yang pakai. Tapi tidak sebesar Zoom meeting. Itu contohnya. Ya, sama seperti, ya mungkin tidak persis sama seperti mode baju kali ya. Bisa datang dan pergi. Dengan apa? Dengan popularitas sebuah lagu. Bisa datang dan pergi dan seterusnya. Jadi, adalah tuntutan untuk perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi untuk selalu berinovasi. Dimulai dari siapa? Dimulai dari manusianya. Jadi kalau Anda berhenti berinovasi, besar kemungkinan satu saat profesi akan musnah. Berapa banyak sekarang profesi yang sudah langka, tetapi juga berapa banyak profesi yang muncul akibat pertumbuhan teknologi. Oke, ini silahkan dipelajari saja. Mungkin nanti kita coba bahas materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya karena kebetulan waktu kita sudah habis.